Empat bocah korban penculikan di Depok diserahkan kembali ke orang tuanya. Dinas Pendidikan DKI buka seleksi PPDB dari jalur zonasi Bina RW sekolah. Penjual pentol bakso di Jombang, Jawa Timur berjuang tumbuhkan minat baca anak-anak. Selamat siang pemirsa, iNews Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami akan hadirkan dialog dengan pakar epidemiologi terkait lonjakan pasien positif COVID-19 yang mencapai rekor tertinggi. Bersama saya, Stefani Patricia, inilah iNews Siang selengkapnya. Terlibat tabrakan beruntun seorang warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diamuk warga. Polisi terpaksa lepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan amukan warga. Puluhan warga mencoba memukuli pelaku tabrak lari di Jalan Gunung Bawah Karaeng, Kota Makassar. Pelaku sebelumnya berusaha melarikan diri dan sempat menyenggol pengendara sepeda motor di Jalan Sultan Alauddin. Pelaku juga menabrak 2 pengendara sepeda motor lainnya dan pengemudi ojek online. Pelarian pelaku yang belakangan diketahui bernama Indar Saputra berakhir setelah menabrak mobil warga yang melintas di Jalan Sultan Alauddin. Pelaku diamankan polisi dari amukan warga. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolsek Rapocini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dia sementara diburu itu. Sementara diburu, terus dia menyambar. Iya, keras sambarannya, jadi saya terpental Kak ke kiri, masuk di becak, masuk lagi di bawah mobil. Terus? Iya, untungnya itu mobil singgah juga. Jadi kita sempat kejar juga ini? Iya, saya kejar Pak, karena keadaan motorku hancur gitu. Hingga dini hari tadi polisi masih memeriksa pelaku. Menurut pengakuannya, pelaku lari karena saat akan turun ditodong dengan badik. Pelaku ini habis mengantar dagangannya itu sayur di Pasar Terong, kemudian di perjalanan dia menyerempet salah satu kendaraan, kemudian dicegat oleh korban namun tidak mengindahkan, tidak berhenti karena dia panik sehingga dia melarikan diri. Dalam perjalanannya tersebut, dari Pasar Terong sampai ke Alauddin itu ada 3 unit kendaraan roda 2 yang sempat dia tabrak. Tidak hanya berurusan dengan polisi, pelaku mengaku kehilangan uang 5,5 juta rupiah dan telepon genggam yang diduga diambil massa yang mencoba menghakiminya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, satu warga sipil yang ikut terlibat dalam pembunuhan anggota Babinsa di sebuah hotel di Jakarta Barat akhirnya berhasil ditangkap. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap salah satu tersangka yang terlibat dalam kasus tewasnya seorang anggota Babinsa bernama Serda Saputra di salah satu hotel di Jakarta Barat. Tersangka warga sipil berinisial R ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Hingga kini tersangka R masih diperiksa intensif di Polres Jakarta Barat untuk mengetahui motif dan perannya. Dari Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama R terkait merupakan salah satu pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap seorang babinsa di Hotel Mercure pada tanggal 22 Juni. Pada tanggal 22 Juni 2020, anggota Babinsa Serda Saputra gugur setelah ditikam oleh oknum marinir Letda RW saat ditugaskan untuk melerai keributan di Hotel Mercure, Jakarta Barat. Saat peristiwa diketahui oknum marinir Letda RW sedang di bawah pengaruh minuman keras.
Hingga kini Pusat Polisi Militer TNI telah mengungkap ada 9 orang yang terlibat kasus ini, yakni Letda RW, 2 oknum TNI AD, Sertu H, dan Koptu S, serta 6 orang warga sipil. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wanita di Medan, Sumatera Utara melabrak suaminya di kantor camat karena kasus selingkuh. Aksi itu membuat karyawan kantor camat heboh hingga keluar ruangan. Seorang istri menggerebek suaminya yang berduaan dengan wanita lain di salah satu hotel di Medan, Sumatera Utara. Tak berhenti sampai di situ, ia juga melampiaskan kekesalannya pada wanita yang diduga menjadi selingkuhan suaminya. Bahkan hingga hari berikutnya, ia mendatangi suaminya di kantor Kecamatan Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara. Bersama kuasa hukumnya, ia protes atas kelakuan suaminya yang juga bekerja sebagai staf keuangan. Ia bahkan akan melaporkan suaminya serta selingkuhannya ke polisi. Sudah berkali-kali berselingkuh, ketahuan selingkuh sama saya. Dia selingkuh sama wanita yang bernama Jessica Oktaviani Hareva, tinggalnya di Tanjung Merawa, kerjanya di Indomaret. Saya sudah berapa kali mengetahuinya dan memaafkannya. Sudah berkali-kali saya maafkan. Nah, bahkan terkadang suami saya marah kembali sama saya gitu. Jadi ini yang terakhir kali saya nggak mau maafkan lagi karena tanggal 27 hari Sabtu bulan 6 saya jumpa sama wanita itu dan wanita itu memberikan video mesum mereka dan menyuruh ya udah supaya saya berpisah sama suami saya. Ditunjukkannya lah video mesumnya itu sama saya, video mesum mereka berdua gitu. Berarti memang sengaja Kak? Memang video sengaja. itu dibuat. Kini kasus video mesum dan perselingkuhan ASN Kecamatan Medan Polonia ditangani Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Jajaran Polres Depok telah membuat dan menyebarkan sketsa wajah penculik 8 bocah berdasarkan keterangan saksi. Polisi kini memburu pelaku yang menculik 8 bocah di Depok dengan modus mengajak korbannya mengikuti turnamen game online di kawasan Margonda. Inilah sketsa wajah terduga penculik 8 bocah di Depok, Jawa Barat. Sketsa wajah ini dibuat dari keterangan para korban yang berhasil diselamatkan. Selain sketsa wajah, polisi juga mencantumkan ciri pelaku yang berusia sekitar 20 hingga 30 tahun dan memiliki tato gambar naga di lengan kanan. Polisi pun menyebarkan sketsa wajah pelaku dan meminta bantuan masyarakat untuk melapor jika menemukan orang dengan ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri yang bersangkutan itu sawo matang, kulit sawo matang, kemudian ada bekas luka di lengannya dan umur sekitar 25 tahunan lah ya. Kemudian bagi warga masyarakat yang memang mengetahui ciri-ciri dari si DPO ini, dimohon untuk menginformasikan ke polisi yang terdekat. Sebelumnya 8 bocah di Depok diculik orang tak dikenal dengan modus diajak mengikuti turnamen game online di kawasan Margonda. 4 korban berhasil melarikan diri dengan berpura-pura buang air kecil, sementara 4 lainnya diajak ke pasar Keramat Jati. 4 korban ini akhirnya berhasil diselamatkan di lokasi terakhir penculik membawa mereka. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi mengembalikan korban penculikan pada keluarga masing-masing. Keluarga diimbau lebih waspada dan mengawasi anak saat bermain agar tidak menjadi korban kriminalitas. Beginilah suasana haru saat pertemuan 4 bocah penculikan saat dipertemukan dengan orang tua mereka di Polsek Sukmajaya, Depok. Para orang tua yang khawatir pun menjemput anak mereka yang ditemukan di kawasan Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Polisi mengimbau korban dan keluarga untuk lebih berhati-hati dan waspada saat bermain agar tidak kembali menjadi korban tindak kriminalitas.
Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan kasus penculikan ini sudah bersama kami AKP Eli Padiansari, Kasubag Humas Polresta Depok. Selamat siang Ibu Eli. Selamat siang. Baik Ibu Eli, kami ingin tanyakan terlebih dahulu bagaimana kondisi korban pada saat dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Iya, kondisi korban pada saat dikembalikan ke orang tua masing-masing dalam keadaan baik dan sehat. Tentunya harapan dari si penyidik untuk mengembalikan anak-anak kepada orang tuanya menjadikan mereka menjadi lebih baik, lebih tenang, dan dalam pengawasan kepada orang tuanya. Baik, Ibu Eli, terkait dengan pelaku dari kasus penculikan ini, apakah sudah ada perkembangan terbaru terkait pengajaran pelaku? Iya, sampai saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan pelaku masih dalam pengejaran. Baik, dan Polres Depok juga sudah membuat dan menyebarkan sketsa pelaku ya Bu ya. Mungkin boleh disebutkan kembali ciri-ciri pelaku untuk bisa dikenali oleh masyarakat. Ya, baik, mungkin kita akan sebutkan memang ciri-ciri dari si pelaku, bahwasannya memang berperawakan tinggi 160, kemudian usia 20-30 tahun, dan di lengan kanannya ada berlambangkan tato gambar naga. Baik, sejauh ini dari penyebaran sketsa pelaku sudah ada laporan dari masyarakat, Ibu Eli? Sampai saat ini masih kita harapkan informasi dari masyarakat yang memang tahu betul dengan ciri-ciri pelaku yang sudah kita sebarkan, baik itu di stasiun-stasiun terminal, kemudian di angkot, kemudian di warung-warung, pinggir jalan. Harapannya sampai sekarang masih belum ada informasi dari masyarakat, namun tentunya kami mengharapkan apabila masyarakat tahu betul ciri-ciri tersebut, silakan diinformasikan di kepolisian terdekat. Baik, Bu Eli, untuk lokasi terakhir korban dan penculik terlihat ini di mana? Terakhir, berdasarkan penyelidikan, mereka ditemukan di Kramat Jati. Ada keterangan dari korban atau anak-anak ini bagaimana kemudian dari kawasan Depok pelaku membawa korban ke kawasan Kramat Jati di Jakarta Timur? Pada saat mereka membawa, ya mereka berjalan kaki dari dari Depok menuju ke Kramat Jati. Dan itu tidak diketahui ya, jadi hanya informasinya mereka berjalan kaki menuju Kramat Jati, kemudian diajak berkeliling daerah sana. Oke, dari keterangan anak-anak ini atau korban penculikan ini, apakah diketahui motif pelaku melakukan penculikan? Apakah mungkin ingin meminta tebusan atau ada mengarah ke perdagangan anak dan sebagainya, Bu Eli? Sampai penyelidikan, pada saat penyelidikan keterangannya bahwasanya mereka hanya diiming-imingi untuk bermain game. Hanya itu informasi dalam penyelidikan. Jadi tidak ada untuk perdagangan dan informasi lain, hanya diajak untuk lomba main game. Baik, Bu Eli, terakhir pesan dari Anda kepada orang tua dan anak-anak agar lebih waspada ke depannya. Iya, pesan dari kami pihak kepolisian kepada para orang tua untuk selalu waspada dan hati-hati dan memberikan pengawasan kepada anak-anak usia di bawah umur dan tidak mudah percaya kepada orang yang tidak dikenal dan mudah terbujuk rayu dengan orang-orang yang tidak dikenal. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ibu Eli, pemirsa AKP Eli Padiansari, Kasubag Humas Polresta Depok. Pemirsa, perampokan di rumah Juragan Jagung di Dairi, Sumatera Utara gagal. Pelaku kepergok pemilik rumah saat membawa berangkas berisi uang sebesar 5,5 juta rupiah. Pelaku perampokan ini hanya bisa menahan rasa sakit usai dipukuli warga dini hari tadi. Beruntung masa tidak beringas dan menghabisi nyawa pelaku. Niat merampok di rumah Bandar Tarigan gagal. Meski berhasil membuka berangkas, namun pelaku ketahuan pemilik rumah. Meski sempat keluar dari rumah Juragan Jagung, namun teriakan maling memancing massa berdatangan. Tidak hanya pelaku yang mengalami luka-luka, mobil yang digunakan pelaku rusak di amuk massa.
Pelaku menyerah dan hanya bisa pasrah dipukuli warga. Kejadian diperkirakan sekitar pukul 1.30 bahwa 1.30 tersebut ada masuk ke rumah 4 orang, dilihat dari CCTV dengan menggunakan membawa pisau, dengan menutup wajah, ada dengan selimut, dengan masker. 4 pelaku perampokan ini dipukuli massa di Desa Batu Gungun, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi. 1 orang pelaku lolos dari amuk massa dan meninggalkan 4 temannya yang dipukuli warga. Pelaku yang tertangkap terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Dairi, Sumatera Utara, Irwan Syah Sitepu, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang kakek pengedar narkoba jenis sabu di Surabaya, Jawa Timur. Saat digerebek, sabu disembunyikan pelaku di dalam kitab suci Al-Quran. Polisi menggerebek rumah SR, seorang pengedar narkoba di Jalan Tenggumung Wetan, Surabaya. Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti 3 paket narkoba jenis sabu seberat 0,51 gram yang disembunyikan kakek 1 cucu ini di dalam kitab suci Al-Quran. SR yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung mengaku panik saat polisi datang. Dirinya nekat menyembunyikan sabu di dalam kitab suci Al-Quran karena menganggap polisi tidak mungkin dapat menemukannya. Nyimpan sabu-sabu di dalam Al-Quran, kenapa? Karena saya takut, Bapak. Panik. Panik? Iya, takut. Tapi sehari-harinya nyimpannya di Al-Quran? Tidak, Pak. Di mana? Di luar rumah, Pak. Kenapa, Pak? Tapi ini kenapa kok ditaruh Al-Quran? Waktu ini tinggal sedikit diambil. Hah? Tinggal sedikit diambil. Biar aman gitu ya? Biar aman kamu dari situ? Iya, Bapak. Ini setelah kamu kitab suci ini setelah kamu baca atau gimana? Ya sudah, waktu saya baca masih di luar, Bapak. Jadi polisi-polisi saya coba kaget dimasukkan sebenarnya. Polisi mengatakan penggerebekan di rumah SR berawal dari informasi masyarakat dan kini tengah memburu pemasok narkoba berinisial AK. Ditemukan 3 klip sabu. 3 klip sabu yang berat masing-masingnya 0,45, 0,3, 0,3. Yang disimpan di dalam Al-Quran. Yang disimpan dalam Al-Quran, yang diletakkan di samping televisi kamar dari tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, SR kakek pengedar narkoba ini dijerat dengan pasal 114 dan 112 tentang narkoba dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 keluarga di Cianjur, Jawa Barat terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya karena diduga mengalami gangguan makhluk halus di rumah mereka. Gangguan ini dirasakan selama sepekan terakhir. Warga kampung Cetengkor di Cianjur, Jawa Barat dihebohkan dengan gangguan aneh yang dialami 1 keluarga. Di rumah inilah keluarga Yani selama sepekan terakhir diselimuti ketakutan karena gangguan yang diduga dilakukan makhluk gaib. Menurut pengakuan pemilik rumah, peristiwa mistis di luar nalar terjadi setelah maghrib hingga tengah malam. Teror gaib yang kerap muncul berupa sekelebat bayangan serta perabotan rumah yang dilempar dan dirusak. Beberapa tetangga juga mengaku sempat melihat kejanggalan yang terjadi di rumah keluarga Yani. Karena takut menimbulkan kecelakaan, para tetangga dan tokoh agama menggelar pengajian setiap malam. Gangguan makhluk
halus tuh, terutama di rumah Ibu Ujung ini ya. Sudah lama 2 atau 3 minggu, dan saya sama rekan disertai Bapak Kapolsek, alhamdulillah bisa melaksanakan tawasulan sebagaimana saya biasa dilaksanakan tawasulan kalau ada makhluk-makhluk yang mengganggu manusia. Semoga dilaksanakan tawasulan tadi, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penghuni rumah ini juga warga Kampung Citawur ini tidak lagi diganggu sama makhluk halus gitu. Kini setiap malam keluarga Yani mengungsi di rumah kerabatnya. Mereka hanya beraktivitas di rumah pada siang hari. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihyan, iNews melaporkan. Keluarga ambil paksa jenazah dan menolak status jenazah PDP COVID-19. Kami akan kembali sesaat lagi.